Ramadan bukan Ramadan yang tradisi diulang-ulang, tapi kita getting something new gitu Bu, Pak. Karena kalau Ramadannya cuma dalam bentuk tradisi, ya udah kita cuma masuk, udah selesai puasa beres, Ramadan, Lebaran selesai, udah aja. Nanti Syawal gitu lagi. Makanya di bulan Ramadan baik semua sedekah, pas 1 Syawal pelit lagi gitu Bu, Pak. Nah, makanya perang sejatinya tuh sebetulnya setelah bulan Ramadan. Berarti kalau saya menggunakan tradisi, saya tidak menggunakan akal. Berarti saya cuma ngikutin yang udah-udah juga gitu, orang lain juga gitu, pokoknya gitu, katanya gitu, yang penting ngerjain aja. Sip ya. Kira-kira ibu bapak maaf ya, kegiatan agama lebih banyak pakai akal, lebih banyak pakai dogma dan doktrin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Turnuhun, terima kasih. Ini lagi ada kendala di Zoom-nya, jadi buat teman-teman yang di Zoom mungkin saya kirimnya linknya dulu, karena hari ini kita langsung di YouTube. Sebentar. Baik, bismillah. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, hari ini saya sih ngasih judul karena persiapan Ramadan, jadi mungkin pas kemarin ada bicara tentang puasa gitu, hari ini rencananya kita akan ngupas tentang apa itu puasa. Boleh Bu? Oke, sebelum itu mungkin ada pertanyaan dari apa yang kita udah bahas? Ada sesuatu yang mau didiskusikan? Aman ya? Kalau diam berarti paham ya Ibu Bapak ya? Ya, antara paham dan lupa sih, tapi nggak apa-apa. Ya, yang penting apa yang kita pelajari tidak hanya berhenti dalam pengetahuan, tapi mulai kita melakukan sebuah perubahan gitu ya kira-kira. Oke, mungkin seperti biasa saya mau kasih pancingan-pancingan aja untuk kita diskusi, karena saya selalu mendisklaimer bahwa saya bicara di sini bukan mau ceramah gitu ya Ibu Bapak, bukan mau mentausiahi, bukan berarti paling benar, paling tahu, tapi kita belajar sama-sama karena hashtag kita adalah sesama murid yang lagi belajar. Setuju Bu, Pak? Setuju ya? Jadi opini Ibu Bapak, pendapat Ibu Bapak itu sangat penting sekali untuk mengayakkan pembelajaran kita, karena saya rasa di sini levelnya adalah level yang sama-sama mau bertumbuh gitu kira-kira. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita Ibu Bapak Ramadan udah berapa kali Bu, Pak kira-kira? Lebih dari 30 kali ada? Ada ya? Oh nggak dihitung-hitung ya? Ya sih nggak usah dihitung-hitung juga nggak apa-apa sih ya. Oke, kita akan bicara poin Ramadan di sini di hal yang agak lebih esensial gitu. Karena hal yang menarik ketika kita, kan ada dua ya Ibu Bapak, kita pemanasan dulu boleh ya Ibu Bapak ya? Sebelum nanti kita masuk ke topik kita gitu. Kita akan bicara tentang esensi dari Ramadan gitu. Makanya sebetulnya saya kasih judul di headline saya itu Upavasa judulnya. Gitu ya, karena puasa itu bukan bahasa Arab, bukan. Puasa itu bahasa Sanskrit gitu. Di Quran itu sebetulnya nggak ada kata-kata puasa sih, di terjemahan ada. Tapi yang ada di Quran itu ada dua nih. Ibu pasti familiar banget dengan ayat ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Kutiba alaikumus apa? Siam. Oke, siam. Tapi Ibu Bapak kalau lagi mau niat puasa, gimana malamnya? Besoknya mau puasa? Nah, kita latihan dulu ya Ibu Bapak, takut-takut lupa. Nah, jadi juga nanti sore boleh latihan bukber, boleh Bu Pak. Pokoknya boleh lah. Kita latihan gitu ya. Kan mau puasa benar ya. Gimana niat puasa Bu Pak? Nah, nawa itu sah. Oke. Kalau ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Nah, kenapa nggak sama Bu Pak? Ya, yang satu kutiba alaikumus siam, tapi Ibu Bapak kalau niat nawa itu sah. Kenapa begitu? Ikan tadi saya nanya udah berapa kali Ramadan ya, betul nggak? Nah. Oke, berarti kita penting banget untuk ngerti jangan-jangan antara ayat sama yang diniatkan nggak selaras gitu. Tapi seperti biasa ya, kita bukan mau nyalahin, kita bukan mau menegasikan, bukan.
tetapi mengerti. Kenapa niatnya menggunakan nawaitu saumagodin, tetapi ayatnya kutiba alaikumus siam. Ini ada sih bagus jawaban, itu kan beda-beda tipis sih, ya boleh juga sih gitu ya. Iya sih, bedanya cuman siam sama saum, benar. Tapi kalau kita nggak ngerti esensi kedua-duanya, nah, sampai Nabi Muhammad itu bilang dalam satu statement yang sangat menarik, umatku tuh yang puasa banyak sih, cuman dapat haus dan lapar. Jadi kalau cuman ngurusin haus dan lapar berarti tidak holistik, nggak keseluruhan gitu. Sip ya. Jadi besok ibu bapak ini mau saum atau mau siam, yang mana? Sip ya. Nah, intinya kita mau puasa. Ya, intinya kita mau melakukan yang namanya upawasa. Maka kita hari ini akan membagi terminologi 1 dan terminologi 2 ini dalam satu kesatuan gitu. Ya, supaya besok Ramadan bukan Ramadan yang tradisi diulang-ulang, tapi kita getting something new gitu Bu, Pak. Karena kalau Ramadannya cuma dalam bentuk tradisi, ya udah kita cuma masuk, udah selesai puasa beres, Ramadan, Lebaran selesai, udah aja. Nanti Syawal gitu lagi. Makanya di bulan Ramadan baik semua sedekah, pas 1 Syawal pelit lagi gitu Bu, Pak. Gitu intinya. Jadi kayaknya nggak merubah sesuatu gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa poin dari 30 hari ini latihan. Ya, latihan. Karena puasa yang sebenarnya bukan di bulan Ramadan sebenarnya. Start Ramadan yang sesungguhnya itu 1 Syawal gitu. Jadi 1 Syawal itu justru malah itu game permainan yang paling, atau ginilah, ada latihan perang, ada perang gitu Bu, Pak. Ya. Waktu latihan menang mulu gitu, tamat. Waktu perang kalah mulu gitu, ya jangan. Nah, makanya perang sejatinya itu sebetulnya setelah bulan Ramadan. Sip ya. Jadi kita akan bicara berapa lama sih Ramadan? Ramadan itu 12 bulan. Bulan Ramadan 1 bulan. Bisa bedain ya? Jadi antara bulan Ramadan dan Ramadan, makanya di Al-Baqarah 186 itu, 18 ya, di 3, 185, Syahrul Ramadan itu nggak ngomongin syahr di situ, bukan ngomongin bulan 30 hari, bukan. Tetapi kesadaran Ramadan itu adalah tidak ada ruang dan waktu gitu. Jadi sebenarnya ibu bapak nggak usah nunggu minggu depan mau Ramadan, ya sekarang juga bisa sih gitu. Makanya nanti berRamadan ini pasti ada persiapannya gitu. Makanya sebelum Ramadan kan kemarin udah kita bahas, ada Rajab sebagai Isra Mi'raj, ada Sya'ban, di situ ada nisfu Sya'ban, baru masuk ke Ramadan, habis gitu nanti Syawal, habis gitu Zulqaidah, baru nanti Zulhijjah. Makanya ini semua rangkaian sampai haji itu rangkaian sebenarnya. Jadi kemungkinan besar kalau nggak ngerti Rajab, nggak ngerti Sya'ban, nggak ngerti Rajab, nggak ngerti Sya'ban, pasti nggak ngerti Ramadan gitu. Makanya cuman masuk jam in di bulan Ramadan, tapi 2 sebelumnya, 2 sesudahnya, justru malah nggak jadi satu kesatuan gitu. Makanya haji pasti setelah Ramadan gitu. Itu 1. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Jadi diam-diam gini, oke Ibu Bapak? Sip ya, oke. Nah, kita pemanasan dulu begini Bu, Pak, supaya melihat ini dalam perspektif yang lebih luas gitu ya. Jadi gini, kita mengerjakan sesuatu setidaknya dimotivasi oleh 2 hal aja. Nomor 1, motivasinya berdasarkan akal. Nanti output dari akal itu kesadaran. Itu outputnya. Oke, output dari akal adalah kesadaran. Ntar ini kita balikin dulu. Nah, gini kayaknya lebih enak. Nah, yang kedua, kalau tidak menggunakan akal, kita menggunakan yang kedua nih. Namanya dogma dan doktrin, Bu. Berarti kalau udah menggunakan dogma dan doktrin, kita ngerjainnya pasti tidak menggunakan kesadaran. Biasanya output dari dogma dan doktrin namanya tradisi. Oke? Berarti kalau saya menggunakan tradisi, saya tidak menggunakan akal. Berarti saya cuma ngikutin yang udah-udah juga gitu, orang lain juga gitu, pokoknya gitu, katanya gitu, yang penting ngerjain aja. Sip ya? Kira-kira ibu bapak maaf ya, kegiatan agama lebih banyak pakai akal, lebih banyak pakai dogma dan doktrin? Yang mayoritas yang mana kira-kira? Yang bawah nih. Gitu kan? Makanya kita disuruh sholat, nggak ngerti untuk apa. Kita disuruh puasa, nggak ngerti untuk apa. Pokoknya kerjain aja gitu.
Sip ya. Nah sekarang pertanyaannya, besok di bulan Ramadan yang disuruh puasa semua orang Islam nggak? Enggak. Hai orang-orang yang mana? Berarti orang-orang yang beriman kira-kira yang menggunakan akal atau ikut-ikutan? Yang ini nih, yang di checklist. Sip ya. Jadi jangan sampai nanti besok ikut-ikutan, yang penting orang lain gitu ikutan, ini ikutan, tapi nggak ngerti esensinya apa gitu. Makanya kenapa perintah puasa ini menyentuh level iman. Dan iman kita udah bahas ya, udah stepnya panjang banget di beberapa pertemuan lalu. Tetapi poin penting yang ingin saya garis bawahi dulu adalah lakukanlah segala sesuatu bukan karena kebiasaan, tetapi karena aku sadar melakukan ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untukku, gitu kira-kira. Kan ibu bapak sekarang banyak banget orang ngerjain sesuatu untuk tetangganya gitu. Beli mobil baru, pengen dipuji sama tetangganya. Pengen apa, pengen itu. Udah semuanya untuk orang lain aja. Banyak pikiran, mikirin orang lain lagi gitu bu, Pak. Artinya, ketika kita terjebak dalam wilayah saya akal sebut A, dogma sebut B ya. Terjebak di wilayah B, kita hanya berputar-putar dalam wilayah ritual, tapi tidak menyampaikan kita kepada tujuan gitu kira-kira. Makanya Quran kan bilang, gunakanlah akal, tatafakarun, takkilun. Jangan sampai kita hanya berputar-putar di wilayah yang namanya tradisi. Sampai sini oke bu, Pak? Contoh aja tadi di awal, niat puasa itu kan tradisi aja sih sebenarnya, betul nggak bu, Pak? Pokoknya niatnya baca ini, mau ngerti mau nggak, terserah, dibaca aja. Yang penting dibaca apa? Ya itu bagus juga sih. Dan saya tidak mengatakan dogma dan doktrin itu buruk, enggak. Pada level tertentu dogma dan doktrin dibutuhkan, iya. Kan kalau anak TK SD sekarang yang jadi audiens saya, adik-adik, secara esensi pusing gitu. Ya udah pokoknya gitu aja dulu, ya udah. Yang penting dia tahu dulu secara kebiasaannya. Tetapi kalau kita tidak shifting dari dogma dan doktrin menuju akal, fix kita hanya mengikuti sesuatu yang jangan-jangan kita nggak ngerti gitu kira-kira. Sampai sini oke? Simple aja. Ibu bapak kalau ketinggalan sholat apa rasanya? Gelisah. Kenapa? Kebiasaan aja sih gitu. Betul nggak? Karena biasa nggak dilakukan, jadi ngerasa ada yang hilang gitu. Yang akhirnya sholat jadi satu kebiasaan, belum tentu ngerti apa isinya gitu. Sip ya? Makanya saya selalu ulang-ulang, rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi bu, Pak. Soleh itu tidak terletak dengan rajin 5 waktunya, enggak. Soleh itu tidak terletak dengan tamat puasanya, enggak. Tetapi setelah melakukan itu, kita perilakunya, kesadarannya, akhlaknya lebih baik atau tidak gitu kira-kira. Nah sekarang kan, aduh ini rajin ke masjid soleh banget, belum tentu. Ini umroh rajin banget, soleh belum tentu gitu. Sip ya? Karena nanti kita akan mengerti bahwa esensi dari ini semua tidak di level dogma dan doktrin, tapi di level yang namanya akal. Ibu bapak maaf ya, kita ngomongin fakta nih. Di kelas B itu sekitar 98% bu, Pak. Di kelas A itu cuma 2%. Berarti mayoritas ngerti atau nggak ngerti? Berarti mayoritas cuma ngerjain tanpa sebuah kepahaman, betul nggak bu, Pak? Iya. Makanya kan saya selalu ulang-ulang, maaf banget, ada nggak orang sholatnya rajin tapi korupsi bu, Pak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja, ada. Kenapa? Karena dia ngerjainnya di sini gitu. Habis korupsi ngeberesin dosanya, umroh beres gitu. Betul nggak? Sehingga akhirnya ritual dilakukan tanpa menggunakan akal, akhirnya tidak membawa dia menuju kepada level tertentu gitu. Sip ya? Clear ya? Padahal outputnya akhlak nggak? Iya. Ini orang tua tuh sekarang kebanyakan, nah udah sholat belum? Bagus sih. Tapi coba agak naik, ditanya lagi, nah hari ini udah berbuat baik apa? Itu jauh lebih penting sebenarnya. Karena output dari sholat adalah dia melakukan kebaikan, betul nggak bu, Pak? Iya. Yang akhirnya nanti kita ngerti mana jembatan, mana titik sampai. Dan ini nggak bisa lepas satu sama lain. Antara ritual dan spiritual ini nggak bisa lepas satu sama lain. Kenapa? Karena yang satu sistem latihannya, yang satu hasilnya. Oke? Sip? Clear ya? Nah hari ini kita akan bukan loncat lah ya, shifting bahasanya ya.
pembahasan puasa di B ke A gitu. Berarti ibu bapak kalau kita udah kelamaan di B, penting dilepasin dulu nggak pengetahuan kita yang lama? Iya. Makanya nanti kalau dibahas A dan si levelnya belum siap, pasti nggak mau terima gitu. Kenapa? Dulu juga gini, dari dulu juga gini kok gitu Bu. Kan ada dua pilihannya ibu bapak. Membiasakan kebenaran atau membenarkan kebiasaan. Mana yang lebih sering? Membenarkan. Pokoknya udah biasa aja. Nah, padahal yang biasa kita lakukan pasti benar nggak? Belum tentu. Sok besok di bulan Ramadan, itu balapan F1 ngaji cepet-cepetan Bu, Pak, pengen cepet hatam gitu. Gitu ya gitu. Jadi bulan Ramadan tuh jadi malah sibuk gitu. Padahal nanti kita ngerti Ramadan, puasa, saum dan siam ini makna intinya adalah stay